Innova Reborn GAT Diesel mendapatkan improvement di akhir tahun 2025 ini. Tapi seperti apa perbandingan dengan Innova Zenik bensin? Mana yang lebih worth it? Kita bongkar. Toyota jenis apapun, Adi sudah menyediakan banyak sekali promo-promo untuk teman-teman semua, terutama dari follower dari Kacamata Adi Pras. Yang nomor satu adalah setiap pembelian mobil Toyota baik cash ataupun kredit akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, nego sampai deal. Dan kita juga masih ada stok NIK 2025 yang jika Bapak dan Ibu berminat akan mendapatkan diskon tambahan, tapi cepat-cepatan ya karena stoknya terbatas. Lalu yang kedua, kita ada program bunga 0%. Jadi Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja. Soalnya bunganya 0%. Bahkan khusus untuk pembelian Innova Zenix Hybrid, Yaris Cross Hybrid, dan Alphard Hybrid, selain daripada bunganya 0%, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis asuransi Oris Garda Auto 2 tahun. Dan untuk pembelian Veloz, Avanza, Rush, dan Race, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis asuransi Oris 1 tahun. Lalu yang ketiga, mobil Toyota, mobil sekeren ini, angsuran mulai 3 jutaan aja. Yang keempat, setiap harga Adi itu udah berikut dengan paket service, yang artinya oli, part, service selama 3 tahun sudah gratis. Lalu yang kelima, saya minat nih tapi sabar dulu ya, saya mau jual mobil lama saya dulu. Bapak Ibu bisa sekalian WA Adi. Kenapa? Sama seperti Bapak Ibu keliling showroom 1 Jabodetabek untuk cari harga terbaik. WA Adi, Adi carikan harganya. Lalu yang keenam, setiap pembelian mobil Toyota lewat Adi akan berkesempatan mendapatkan hadiah showroom event berupa TV LED, sepeda lipat, kompor listrik, dan banyak lagi hadiah lainnya yang akan diundi pada saat showroom event. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi, 24 karat. Saya minat nih tapi dealer Koko agak jauh ya. Bapak Ibu cukup WA dan share log alamat Bapak dan Ibu. Saya yang ke rumah Bapak dan Ibu, gampang. Jadi buat Bapak Ibu yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota, jangan lupa hubungin Adi ya. Jangan membeli mobil Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Adi. Ingat Toyota, ingat Adi. Tadi kita sudah simak info promo terbaik dari Mas Adi, salah satu sales senior, sales terbaik juga dari Astrido Harmony. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota, nanti bisa konsultasi Mas Adi. Nomornya ada di bawah, di deskripsi juga kita lampirkan, termasuk harga dari Toyota Innova, Toyota lain, bahkan para kompetitor dari Innova juga. Oke, kita langsung bandingkan aja ya, Innova Reborn yang sudah mendapatkan improvement, kita bandingkan dengan Zenik tipe G yang secara harga selisih sekitar 20 jutaan, dimana untuk Innova Reborn ini lebih murah ya, karena dia tidak mengalami kenaikan harga walaupun sudah mendapatkan improvement. Kita lihat di sini perbandingan dari depannya ya. Kita lihat dari fasadnya terlebih dahulu. Untuk Innova Reborn yang improvement, sekarang desain grillnya dia ada tambahan kombinasi warna hitam glossy, baik di bagian atas yang cukup lebar, lalu garis-garis di bawahnya juga warna hitam glossy, tapi untuk 3 garis di tengahnya ini di finishing warna abu-abu glossy, lengkap dengan logo atau emblem Toyota berwarna chrome di bagian tengahnya. Dan untuk Innova Zenik dia memang berbeda karena dia bentuk dari desain grillnya trapezoidal dengan motif-motif honeycomb di finishing warna abu-abu, lengkap dengan garnish ornamental warna chrome, dan ada logo Toyota di bagian tengahnya juga. Dan untuk perbandingan lampunya, untuk yang Reborn ini walaupun improvement, dia masih mengutamakan lampu halogen ya, baik untuk lampu utamanya, lampu dekat jauh, dan juga lampu senjanya. Lalu untuk lampu sennya ini juga di bawah ini masih halogen. Kemudian untuk lampu fog lampnya kanan kiri juga masih halogen juga. Sedangkan untuk Zenik yang tipe G, dia walaupun tipe termurah, untuk lampu utamanya sudah LED, baik lampu dekat dan jauhnya termasuk lampu senjanya. Dan untuk lampu sennya dia masih sama halogen di bagian atas. Tapi kekurangan dari Zenik tipe G, dia tidak ada fog lampnya ya. Jadi memang kosong, hanya ada housing aja di bagian bawahnya. Dan secara keseluruhan kita lihat ya, ini adalah tampilan baru untuk Innova Reborn GAT Diesel Improvement 2025
Dan ini adalah tampak eksterior depan dari Toyota Kijang Innova Zenix G bensin CVT 2025. Sekarang kita bandingkan untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin ini benar-benar berbeda, di mana untuk Ribbon ini tidak ada perubahan. Dia menggunakan mesin diesel 2400 cc turbo VNT intercooler yang memiliki tenaga di 149 PS dan torsi di 360 Nm. Sedangkan untuk Innova Zenix bensin ini dia dibekali dengan mesin bensin 2000 cc 4 silinder 2AC dengan teknologi dual VVT-i yang memiliki tenaga sedikit lebih besar yaitu di 174 PS dan torsi sedikit lebih kecil yaitu di 204 Nm. Jadi tenaganya lebih besar tapi torsinya lebih kecil ya. Dan ngomongin penggerak rodanya, untuk Ribbon ini dibekali dengan penggerak roda belakang, sedangkan untuk Innova Zenix ini berpenggerak roda depan. Jadi memang dua perbedaan yang signifikan. Jadi kalau teman-teman butuh mobil yang lebih nyaman, tentunya Zenix sangat cocok karena penggerak roda depan. Tapi kalau teman-teman suka untuk outing ya, suka di tanjakan-tanjakan pegunungan, mungkin Innova Ribbon lebih tepat karena dia berpenggerak roda belakang yang tentunya ini lebih tangguh ketika melewati tanjakan dibandingkan penggerak roda belakang. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya untuk Zenix tidak dilengkapi dengan peredam, tapi untuk yang Ribbon dia sudah mendapatkan peredam. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk ukuran velgnya ini sebenarnya sama ya, dimana untuk yang Ribbon ini masih tidak ada perubahan. Velg R16 two-tone polish dengan profil ban di 205/65. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSI, dan Hill Start Assist. Lalu untuk yang Zenix ini sebenarnya ukuran ban dan juga velgnya tidak ada perbedaan, hanya bedanya di warnanya full silver bukan two-tone polish. Untuk keamanannya juga sama, sudah ada ABS, EBD, VSI, dan Hill Start Assist, dan di depan ini sama-sama cakram baik Zenix ataupun Innova Ribbon. Lalu di atas rodanya, kalau Ribbon tidak ada over fender, sedangkan Zenix dia ada over fender ya, yang menambah kesan lebih sporty tentunya. Lalu untuk perbandingan spionnya, ini untuk housing atau covernya sama-sama di finishing warna body, sama-sama ada lampu sen. Pengaturan kacanya sama-sama elektrik dan sama-sama belum bisa dilipat buka otomatis, alias sama atau seimbang. Di atas kacanya juga sama-sama ada talang air juga, tidak ada perbedaan. Dan untuk handle pintunya, ngomongin Ribbon ini sudah model tarik, cuman dia belum smart entry, sedangkan untuk yang Innova Zenix G walaupun tipe termurah dia sudah smart entry, jadi ada dua garis untuk smart entry-nya. Lalu untuk roda belakangnya ini sama persis dengan depannya secara desain tentunya ya, sama-sama R16, tapi untuk Ribbon dia rem belakangnya masih tromol, sedangkan untuk Zenix tipe G dia sudah pakai cakram, jadi depan belakangnya untuk yang Zenix sudah cakram dua-duanya. Dan kita lihat tampilan dari eksterior sampingnya untuk Innova Ribbon ini memang tidak tampak ada perubahan. Masuk dia masih mempertahankan sasis leather frame. Sedangkan untuk Innova Zenix ini memang kelihatan lebih modern, kelihatan lebih mewah. Tapi dia menggunakan sasis monocoque. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya. Dari atas ini tidak ada perbedaan karena dilengkapi dengan antena model Street View atau shark fin antena, warna body tidak ada perbedaan. Ada roof spoiler juga sama ya, dengan stop lamp di bagian tengahnya. Kacanya juga sama-sama belum anti embun atau belum kaca defogger, dan sama-sama dilengkapi dengan wiper belakang. Di bagian tengah untuk Innova Ribbon ada perubahan di garnish ornamen belakangnya, yang dimana sekarang di finishing warna hitam glossy. Jadi apapun warna bodinya dia akan mendapatkan warna hitam glossy seperti ini, lengkap dengan logo Toyota berwarna chrome. Dan di bawahnya juga mendapatkan kamera belakang untuk keamanan saat mundur. Lalu untuk Innova Zenix dia ada tambahan garnish list warna chrome ya di bawah kacanya yang menambah kesan lebih elegan. Tapi di bawahnya dia warna body dan dilengkapi dengan logo Toyota juga warna silver, dan tentunya juga sama-sama dilengkapi dengan kamera belakang. Untuk lampu belakangnya untuk Innova Ribbon ini tidak ada perbedaan, modelnya bumerang, semuanya masih halogen, baik untuk lampu rem, lampu malam, kemudian lampu sen dan mundurnya semuanya masih halogen. Sedangkan untuk Zenix lampu malam dan remnya sudah LED, dan untuk lampu mundurnya dan lampu sennya dia masih halogen ya, dengan tampilan yang tentunya lebih modern juga. Dan di bagian kanan kirinya ini untuk Innova Ribbon dia emblemnya berpindah di bagian kiri semuanya. Ini ada logo Kijang Innova warna chrome, di kanannya tidak ada emblem apapun. Begitu pula dengan Innova Zenix ya, di bagian kanan juga tidak ada emblem-emblem, tapi di kirinya dia ada emblem Kijang Innova Zenix warna chrome tentunya.
Dan untuk perbandingan bumper bawahnya, kalau Innova Ribbon tidak ada perubahan juga dari yang sebelumnya. Warna bodi semua dari kanan kiri dengan lampu reflektor di kanan kirinya standar model horizontal dan dilengkapi dengan 2 parkir sensor di bagian tengahnya untuk keamanan saat lagi mundur. Sedangkan Innova Zenix ini tampilannya kelihatan lebih modern dengan bahan cat plastik yang cukup tebal di finishing warna hitam doff, lengkap dengan 2 lampu reflektor di kanan kiri dengan motif-motif honeycomb serta dilengkapi juga dengan 2 parkir sensor untuk keamanannya. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat eksterior belakang dari Toyota Kijang Innova Ribbon GAT Diesel 2025 Improvement, dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Innova Zenix tipe G bensin CVT 2025, dan ini adalah perbandingan antara Innova Ribbon GAT Diesel versus Innova Zenix G CVT bensin 2025. Untuk kuncinya ini memang desainnya juga berbeda ya, dimana kalau kita ngomongin Ribbon dia masih pakai kunci colok model jackknife seperti ini, ada tombol lock dan unlock, belum smart entry. Sedangkan untuk yang Innova Zenix dia walaupun tipe termurah tapi sudah keyless ya, jadi model remote seperti ini, ada tombol lock dan unlock juga, lalu ada logo Toyota di bawahnya. Jadi kalau ngomongin kunci ini memang Zenix lebih unggul ya. Jadi kalau teman-teman mau buka tutup pintu dari Ribbon itu selalu dari tombol-tombol di sini. Sedangkan kalau untuk Zenix cukup kita kantongin aja. Teman-teman kalau mau ngunci tinggal, juga dia ada wooden panel juga ya. Di atasnya kisi AC-nya warna hitam full, dan menariknya Ribbon ini ada cup holder di bagian sini ya. Bisa ditutup jadi rapi kayak gini. Ada tombol security system, dan di sini juga ada airbag untuk di bagian keni juga. Jadi airbagnya total ada 3, dan di bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja, karena yang kita bongkar adalah yang tipe Matic-nya. Dan perubahan yang paling mencolok itu di warna dari joknya ini ya, yang sebelumnya warna coklat berpadu warna hitam, tapi sekarang full warna hitam dengan motif-motif yang kelihatan lebih elegan, kelihatan lebih premium juga ya, mirip yang ada di tipe V sebelumnya, tapi warnanya hitam jadi kayak yang tipe Q juga. Dan di sini untuk pengaturan-pengaturannya masih belum ada perubahan. Untuk sandarannya manual, kemudian untuk pengaturan ketinggian joknya juga masih ada ya, dan ini juga manual juga atau model pompa, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Dan di bawah sini dia ada scuff flat, ini warna hitam lengkap dengan emblem Toyota. Untuk setirnya tidak ada perubahan ya, modelnya 4 spoke belum dilapis kulit dengan aksen-aksen warna chrome di kanan kiri dan di bawahnya. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome serta juga dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Di bagian kanan tombolnya juga sama, hanya ada untuk display MID-nya aja. Dan di kirinya dia ada tombol untuk pengaturan head unit audio-nya lengkap dengan voice command dan juga untuk ngangkat telepon. Dan untuk setirnya pengaturannya juga masih sama, sudah bisa naik turun ataupun maju mundur. Jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya lengkap dengan fog lamp juga. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang standar. Untuk kuncinya sekali lagi ya, masih colok jackknife seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau hidupkan mesin, colok ya lubangnya di bagian kanan. Kita putar. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya pun masih tidak ada perubahan, alias masih versi analog. Dari kanan ke kiri untuk RPM dan kilometernya masih model jarum ya, standar dengan cahaya warna putih. MID-nya pun dia masih kecil juga ya, analog standar, belum TFT juga. Di tengah untuk head unit audionya sekarang ada improvement juga, 9 in, dan di sini juga dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay, kemudian ada Tailing, ada M Toyota juga. Kemudian teman-teman juga di sini ada untuk arah kompas gitu ya, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini juga dilengkapi dengan kamera belakang juga kalau lagi dirubah ke R. Jadi memang head unit audionya pun sudah di-upgrade juga, alias mendapatkan improvement juga. Tentunya ini juga akan menjadi kelebihan juga yang sekarang lengkap dengan aksen-aksen warna chrome di kanan kirinya. Kemudian di atasnya ada jam digital, ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya, dan kisi-kisi AC di kanan kirinya juga. Dan yang menarik di sini, untuk bagian dashboardnya ini dari kanan ke kiri dia tentunya tadi ya ada lapisan wooden panel termasuk di kirinya ini, jadi tampak kelihatan lebih mewah mirip yang di tipe Q sebelumnya. Kemudian ada kisi-kisi AC-nya masih warna hitam, ada laci penyimpanan ini tertutup ya, cukup besar, integrate dengan AC juga, jadi kalau naruh minuman akan dingin di bagian atas ini. Dan di bawahnya juga ada laci lagi yang tertutup juga, jadi ada 2 laci yang semuanya bisa ditutup jadinya rapi kayak gini. Selain itu di kiri bawah AC-nya juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder, kayak kanannya juga ada airbag juga untuk di bagian penumpang depannya.
Untuk pengaturan AC-nya sayang masih standar ya, belum ada perubahan, analog semuanya. Walaupun memang menariknya ada pengaturan untuk arah semburannya bisa badan ke kaki, dan rotasi udaranya bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja. Kemudian di sini di bawahnya ada tombol VSC, kemudian ada power mode dan juga eco mode nih. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi pengen urgent, kebut-kebutan, bisa pilih power mode atau eco mode kalau pengen irit saat lagi di macet ya. Jadi bisa mengontrol untuk buka tutup pengeluaran bensinnya. Dan di bawah sini juga ada satu colokan model power outlet, ada tempat penyimpanan yang cukup besar dan juga ada tempat penyimpanan kecil-kecil lagi. Dan untuk transmisinya juga masih sama ya, tidak ada perubahan. Ini dia pakai AT konvensional, jadi bukan CVT. Sudah 6 percepatan untuk maticnya, modelnya G-Tab, bisa dipilih sampai gigi spot atau manual juga. Jadi sudah Tiptronic. Kalau teman-teman pengen satset bisa berkendara layaknya mobil manual juga dengan mengatur naik turun giginya dari sini juga. Untuk rem tangannya masih sama kayak sebelumnya, model tarik juga dengan tombol warna chrome. Ada satu cup holder di sini. Konsol boxnya juga belum dilapis kulit juga ya, dengan box yang lumayan ya, karena modelnya kotak dan cukup dalam. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini di improvement ini memang cukup menarik ya, dengan penambahan wooden panel dan juga head unit audio yang lebih modern. Dia tampak memang kelihatan lebih mewah dan kelihatan lebih premium seperti tipe V ataupun tipe Q yang sebelumnya ada. Spion dalamnya masih standar juga, belum ada perubahan. Ada tempat penyimpanan kacamata di atas sini sama. Lampu cabinnya juga tidak ada perubahan, masih warna kuning, ada 2 di depan ini. Di kanan kirinya sun visornya ada kaca-kaca yang bisa dibuka tutup, tapi tidak dilengkapi dengan lampu tambahan. Dan di bagian kiri di atas penumpang depannya juga mendapatkan pegangan tangan retract seperti yang sebelumnya juga. Untuk seatbeltnya tentunya masih sama ya, 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Lalu headrestnya tentunya ini yang merupakan perubahannya tadi ya, sesuai dengan joknya yang sekarang warna hitam dengan motif-motif yang mirip kayak di Innova Ribbon yang tipe V ataupun tipe Q dulu. Memang kelihatan auranya itu lebih sporty gitu ya, walaupun memang belum ada airbag. Kemudian ada lapisan warna coklat juga tapi bahan plastik, lengkap dengan kisi-kisi yang di finishing warna chrome, serta kalau kita tarik di bawahnya ini ada tempat untuk menyimpan cup holder ya. Ini bisa disimpan juga kayak gini, jadinya rapi juga gitu ya. Di bawahnya sama ada tombol security system tanpa tombol-tombol lain, tapi dia tidak ada airbag di bagian keni atau bagian lututnya ya. Jadi airbagnya hanya 2, beda dengan Ribbon tadi ada 3. Dan di paling bawah ada pedal gas, rem, dan footrest karena sama-sama yang kita bongkar adalah Matic, atau kalau di Zeniq itu adalah CVT. Untuk bahan joknya sama dengan Ribbon yang masih fabric, ini juga seperti itu dengan motif-motif warna coklat wajik-wajik di bagian tengahnya, di kanan kiri sampai belakang, dan headrestnya semuanya warna hitam. Jadi kombinasi kayak Ribbon yang lama gitu ya. Lalu pengaturan sandarannya masih manual sama, ada pengaturan ketinggian jok juga sama, dan untuk maju mundurnya juga sama-sama manual atau hidrolik. Untuk desain setirnya kalau Zeniq dia 3 spok ya, sama-sama belum dilapis kulit, dan ada aksen-aksen warna chrome juga termasuk di bagian bawahnya. Di tengahnya sama-sama ada logo Toyota dan ada airbag, dan di kanan dia ada tombol untuk mode head unit audionya, pengaturan channel juga, dan di kirinya ada tombol-tombol pengaturan volume audio, voice command, dan pengaturan untuk MID-nya juga, serta untuk mengangkat telepon. Dan untuk setirnya sama-sama bisa diatur naik turun dan bisa maju mundur juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Dan di belakang setir sebelah kanannya saklar-saklar lampunya ada pilihan auto ya, tidak dimiliki sama Ribbon, tapi tidak ada saklar fog lamp-nya. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya yang standar juga. Dan untuk hidupan mesin, untuk Zeniq G ini lebih modern juga karena dia sudah keyless. Jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di bagian kiri setir ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan speedometernya sama-sama masih analog ya, tapi versinya dia lebih 3D karena lebih timbul-timbul untuk kilometer dan RPM-nya. Tapi untuk MID-nya dia juga lebih modern karena sudah full TFT ya, walaupun masih analog untuk speedometernya, tapi setidaknya MID-nya sudah digital atau full TFT. Dan untuk head unit audionya ini tidak ada perbedaan dari tipe Ribbon-nya tadi ya, karena dia mendapatkan improvement sehingga sama dengan yang ada di Zeniq juga. Secara fitur-fitur besarnya juga sama gitu ya. Cuman bedanya dia tampilannya floating, jadi kelihatan lebih modern. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya di sini dia ada list warna chrome berpadu dengan warna-warna hitam glossy. Kemudian untuk pengaturan AC-nya tentunya lebih modern juga karena sudah digital semuanya, arah semburannya bisa badan ke kaki juga. Bahkan dia ada pilihan auto ya, jadi sudah auto climate.
Kemudian di kirinya ini dia lapisannya semuanya masih bahan plastik ya, ada warna coklat juga di bagian atas ini, lengkap dengan listrik warna chrome, termasuk di bagian kisi-kisi AC-nya ada tempat penyimpanan untuk cup holder yang bisa disimpan juga. Kemudian laci di bagian atasnya ini dia terbuka ya, kalau ribbon tadi tertutup lebih rapi, tapi dia menangnya ada power outlet di bagian sini. Kemudian di bawahnya ini laci tertutupnya juga ada sama juga, dan di pojokan atas tentunya dilengkapi dengan airbag juga untuk penumpang depan, cuman airbagnya hanya 2 ya, beda dengan ribbon yang sudah 3. Lalu di bagian tengah transmisinya ini CVT, beda dengan ribbon dia masih AT. Ini pakai CVT secara perpindahan gigi memang lebih halus gitu ya, tapi mungkin biaya perawatannya mungkin bisa lebih mahal. Nah, ini salah satu yang kurang diminati dari masyarakat gitu ya. Kemudian di sini dia juga ada pilihan Tiptroniknya atau mode manualnya. Lalu ada rem tangannya, menariknya sudah elektrik, jadi lebih modern dibandingkan ribbon, lengkap dengan auto hold juga. Bahkan dilengkapi dengan eco mode juga ya, jadi sama, cuman tidak ada power mode-nya. Ada tombol VSC sama di bagian tengah ini, tapi kelihatan di bagian tengah ini lebih modern juga ya, dengan aksen-aksen warna chrome berpadu warna hitam glossy. Dan di bawahnya menariknya colokan-colokannya juga lebih modern karena sudah model Type-C ya, yang mungkin tidak ada di Innova Ribbon. Di tengah ini ada 2 cup holder ya, jadi satu lebih banyak dibandingkan yang di ribbon, lengkap dengan ornamen warna chrome jadi kelihatan elegan. Dan untuk konsol boxnya juga kelihatan lebih besar gitu ya, lebih panjang, dan kalau kita buka dia memang di dalamnya juga lebih lega juga. Di bagian atasnya spion dalamnya juga masih sama standar, tapi tidak ada tempat penyimpanan untuk kacamata ya, beda dengan ribbon tadi ada ya. Perbedaannya secara langsung yaitu di bagian bahan joknya tentunya yang kelihatan lebih sporty ya, dengan motif-motif di bagian tengahnya ini tentunya full warna hitam semuanya, jadi seolah-olah kayak yang di tipe Q dulu gitu ya, walaupun memang ini masih bahan fabric. Lalu headrestnya juga ada 3 tentunya dengan motif-motif juga di kanan kiri, walaupun tengahnya di standar, cuman memang sayangnya nggak dikasih armrest juga gitu ya, jadi tidak ada sandaran tangan di bagian tengah. Lalu di bagian bawahnya masih ada isofix juga. Dan ngomongin kelegaan ribbon ya, ini salah satu keunggulan dari Innova dari dulu gitu ya, adalah lega banget, dimana kalau kita lihat di bagian lutut sangat jauh dengan jok yang sudah dimundurin, di headroomnya juga masih tinggi, ada pegangan tangan juga retract di kanan kirinya, lengkap dengan gantungan-gantungan di bagian kanan kiri. Ada blower AC 2 juga untuk di area tengah ini ya, lengkap dengan pengaturannya di bagian tengahnya ini bisa diatur sampai 3 pilihan. Kemudian ada lampu cabinnya, tidak ada improvementnya ya, masih warna kuning standar. Dan untuk seatbeltnya dia juga tentunya sudah 3 titik semuanya, bahkan kalau teman-teman lagi bertiga di isinya ya, dia juga ada seatbelt dari atas ini yang sudah 3 titik juga. Dan di depan dia menariknya juga ada kantong-kantong, ini dia ada 2 ya, kanan kiri, lengkap dengan gantungan juga nih di kanan kirinya. Jadi ada 2 gantungan yang kuat sampai beban sekitar 4 kg. Dan di bagian bawah sini dia ada pelopot juga, bisa disimpan di bagasi. Dan tentunya joknya juga berubah warna hitam dengan motif-motif yang tampak kelihatan sporty dan elegan. Kemudian seatbeltnya juga ada 3 ya, 3-tiganya semuanya sudah 3 titik gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin Innova gitu ya, baik Ribbon, Zenik yang belum captain seat seperti ini, itu muat sekitar berarti 8 orang gitu ya. Jadi tidak ada 7 seater tapi 8 orang. Jadi ini tentunya salah satu keunggulan dari Innova juga ya. Jadi dilengkapi dengan 3 seat belt dan juga 3 headrest. Lalu ada laci-laci penyimpanan juga di bagian kanan kirinya, walaupun memang tidak dilengkapi dengan power outlet ya. Dan di bagian atas menariknya juga masih mendapatkan pegangan tangan yang sudah retract, dan ada blower AC belakang lagi nih, 2 di kanan kiri ini. Jadi tentunya dari baris pertama, kedua, ketiga semuanya nyaman. Apalagi kalau baris 3-nya hanya 2 orang, ini benar-benar nyaman banget gitu ya. Ini salah satu kelebihan dari Innova ya, baik Ribbon, Zenik dibandingkan Fortuner sekalipun. Sekarang kita bandingkan interior baris 3 dari Innova Zenik ya. Pelipatan joknya ini berbeda dengan Ribbon yang bisa dilipat full, ini dia hanya bisa digeser ke depan seperti ini ya. Tapi ngomongin Zenik, dia tetap luas. Tapi disayangkan tipe G ini nggak ada penutup ya untuk lantai bagasinya, sehingga dia agak menjorok ke bawah gini ya. Jadi kelihatan kurang eye-catching gitu ya kalau kita bilang, dan nggak rata dengan lantainya. Dan teman-teman, menariknya Innova Zenik itu pelipatan joknya lebih modern karena bisa dilipat setengah kayak gini dan dia rata dengan lantai ya, ataupun lipat dua-duanya juga bisa ya. Dan ini dua-duanya juga sudah rata dengan lantai. Selain itu juga ada tempat toolkit juga sama di bagian kiri, dan ada lampu penerangan juga di bagian kanan, tidak ada perbedaan. Jadi perbedaannya dia adalah lipatan joknya yang sudah rata dengan lantai,
serta sedikit kekurangan di Zenik, tidak ada penutup untuk lantai di bagian bagasinya. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan perbandingan fitur-fitur antara Innova Ribbon GAT Diesel versus Innova Zenik yang tipe G CVT ya. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri seperti apa perbandingannya. Jadi memang kalau dilihat memang plus minus gitu ya. Kalau Innova Ribbon yang sudah facelift, dia tidak mengalami kenaikan harga, artinya dia masih lebih murah sekitar 20 jutaan dengan model desain jok yang sudah baru, ditambah ada wooden panel seperti tipe V ataupun tipe Q. Ini juga akan menjadi tantangan menarik untuk si Zenik sendiri ya, karena fitur-fiturnya sudah di-upgrade gitu ya, dan hampir sama juga. Nah, kira-kira teman-teman sendiri, kira-kira pilih Ribbon atau Zenik? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah, kasih alasannya kenapa. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Innova ini, baik yang Zenik ataupun Ribbon ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung hubungin Mas Adi, nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri. Tadi sudah disebutkan semua promo-promonya di awal, termasuk kalau teman-teman beli mobil melalui Mas Adi bisa mendapatkan logam mulia tanpa diundi. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Adipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.